Kata orang-orang situ, katanya betul. Dulu di situ ada bayi yang dibakar oleh ibunya, entah ibunya siapa, mungkin karena malu melahirkan, geng. Bayi itu dibakar dan akhirnya sampai sekarang sering muncul bayi tersebut menjadi hantu Bajang Leseng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa lagi dengan saya, Mbah Wiro yang handsome. Gak bisa bahasa Inggris. Pada kesempatan sore hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman yang terjadi dengan geng saya, The Ngintip. Siapa lagi kalau bukan Kaki Wangsa, Sudrun, dan ayam goreng kali ya. Malam itu kami menonton lengger, geng, tarian lengger. Ada di Gumelem, tepatnya Desa Nanas. Waktu itu penari lenggernya lagi terkenalnya, geng. Namanya Lengger Party. Wah, keren banget, geng. Lengger Party itu lengger yang waktu itu lagi boom-boomnya. Nah, setelah kami di TKP, geng, biasa acara ritual yang namanya Kaki Wangsa. Kalau lagi nonton lengger, dames, dolalak, itu yang dicari biasa pecel sama ondol, karena tahun 80-an itu belum ada mie ayam, geng. Di daerah itu belum ada, paling banter soto dan bakso. Yang ngetren di setiap hiburan malam, tontonan malam itu adalah pecel yang dicari dengan ondol dan kupat untuk mengganjal perut yang lapar, geng. Di TKP kami sudah berpisah. Kaki Wangsa dengan hobinya sendiri mencari pecel, langganannya biasa yang dicari STW, penjual pecel yang masih melek tuh, kan, bukan nenek-nenek. Kalau dia nenek nggak mungkin mampir gitu. STW alias tahu let. Sementara aku dan Sudru biasa, kita itu predator, geng. Jadi carinya ya daun-daun muda. Wah, kami sudah asik-asiknya. Di tengah malam Sudun itu ngajak kita pulang, geng. Ayo kok pulang. Kenapa? Habisnya aku rada apa? Pusing, ngantuk. Dia menggeleng. Apa? Terus apa? Aku ngantuk berat kok. Tadi kamu yang gegrek suruh kita berangkat. Ayo berangkat. TKP baru jam 1 udah hendak pulang, belum rampung lagi enak-enaknya aku pacaran dengan si Sri. Ya udahlah, ini setiap kawan aku cari juga Kaki Wangsa. Ayo kita pulang. Kamu lebih asik nih. Lagi asik. Emang waktu itu Kaki Wangsa itu lagi asik-asiknya dengan demenannya, geng. Wah, tapi demi persaudaraan kita akhirnya pulang. Belum terlalu jauh dari area hiburan, kira-kira ya berapa ya, setengah kilometer. Tiba-tiba ada yang memanggil aku, geng. Aku nggak tahu. Mas Wiro, begitu. Ada yang manggil aku. Siapa nih? Akhirnya seorang wanita setengah bayi itu. Aku nggak paham. Mbak ini siapa ya? Ada seritik. Awiro masa lupa? Aku, bang, aku.
Santi. Oh, Santi. Aku merasa nggak pernah kenal Santi. Coba abang ingat-ingat dah. Aku Santi, kita pernah ketemu. Santi. Santi siapa? Santi aku apa? Karena aku nggak pingin ribet-ribet begitu mikirnya, akhirnya oh iya Santi ya iya bang, itu ingat. Kenapa? Abang bertiga dari mana? Wah, aku habis nonton Lengger lah. Oh, habis nonton Lengger. Ini mau kemana? Ini si Sutrun katanya ngantuk banget. Oh, ngantuk. Gimana bang kalau mampir di tempatku? Mampir? Emangnya ada obat ngantuk? Ada lah. Akhirnya seperti terhipnotis, geng. Aku Kakewangsa Sutrun mengikuti Santi. Di tengah jalan aku pun mikir, Santi siapa ya? Aku rasa belum pernah mengenal dan wajahnya baru pertama kali ini kenal. Tapi kok cewek ini begitu SKSD banget. Dia juga kenal nama saya. Apakah aku artis yang terkenal gitu, geng? Sampai-sampai aku saja nggak kenal dia apa udah. Kita terlalu jauh, kita sudah nyampe di Gubukan, geng. Gubuknya Santi. Wah, keren. Depan gubuk itu ada warung, geng. Warung. Lalu aku dan teman-teman dipersilahkan duduk di warung. Lalu tanpa lama-lama Santi pun datang dengan 3 gelas kopi dan 2 piring mendoan, geng. Tempe goreng tapi bikin nggak kering itulah. Wah, setelah depan kami tanpa babi bu, wajah kita wajah kaparan memang ya, langsung tangan kita berebut itu. Nih bang, abang mau kemana? Mau pulang? Jawabku. Emang ada apa? Hati-hati bang, ini abang kan mau lewat kuburan Ciples. Iya, emang kenapa? Ya hati-hati. Aku hanya ngingatin kalau ada yang manggil atau apa, jangan digubris bang. Emang kenapa? Ya hanya itu aja bang. Oh begitu. Terima kasih. Tadi kami lewat nggak ada apa-apa, nyatanya ya Drun. Iya. Iya, jangan nakut-nakutin kami lah. Kakewangsa biasa si penakut ini. Habis makan mendoan, aku langsung pamitan. Maaf ya Santi, terima kasih atas mendoannya, atas kopinya. Kami pamit ya. Iya bang, tapi hati-hati ya. Hati-hati apa? Itu di kuburan Ciples. Jadi ngeri aku mendengar kuburan Ciples dan aku baru ingat ternyata kuburan yang tadi sore kita lewati namanya adalah kuburan Ciples. Kuburan di tengah-tengah sawah yang menghubungkan antara desa ini dan Gumelem. Aduh, tempat yang lain nggak ada, geng. Itu tempat yang tercepat. Akhirnya kami bergegas melewati juga. Belum masuk ke kuburan Ciples, dadaku udah mulai apalagi ditambah-tambah Kakewangsa merengek. Ini kan kuburan yang kita lewati tadi, bro. Iya, kenapa? Perasaan gak enak. Perasaan gak enak, emang udah dimasak, aku bilang begitu. Dan bulu kuduk aku semakin meremang ketika kami mulai masuk. Ada suara burung hantu itu loh, bikin suasana jadi nggak ngeh itu. Langkah kami serasa berat, geng.
Dan sebelum sampai di gerbang kuburan itu, tiba-tiba kami itu mendengar gamelan loh. Dong, apa? Dengar nggak? Dengar apa? Itu loh. Dengar nggak? Iya, dari tadi aku dengar gamelan. Aduh. Ternyata kaki Wangsa dari tadi mepet-mepet aku karena dia itu sudah takut dengar suara gamelan, Sudrun pun ikut ngawat itu, pegang tangan aku. Oh, apa? Ada suara gamelan. Betul, suara gamelan itu semakin santer dan tiba-tiba aku melihat di depan sana itu jarak sekitar 7 meter, ada orang menari. Sementara tabuhan gamelan ini semakin lama semakin kencang dan semakin kencang. Ketika jelas kami mendekat, kami tidak kuasa untuk menahan langkah ini. Seolah terbiasa untuk mengikuti, untuk mendekat begitu. Dan ketika kami dekat, apa seorang penari sedang menari mulai begitu. Setelah itu dari pondok, di situ ada pondok, mungkin pondok pekuburan ya, keluar kakek-kakek dengan membawa bayi, Ada yang membawa bayi, ya, diam. Dan ketika bayi itu sudah di depan si penari itu semakin gerakannya erotis, semakin cepat, mengitari ini si kakek membawa bayi, lalu bayinya dipegang. Kalian tahu nggak, bayi ini ternyata bukan bayi biasa, tubuhnya itu kosong, Dan bayi ini begitu menyeramkan, ketika dipegang oleh si penari ini, dia itu duduk dan berdiri, matanya itu yang merah menyala menatap kami, Benar, ini adalah macam kosong. Lalu kami larinya, ya Allah, tolong kami, ya Allah. Sampai terpelanting-pelanting kami, Kaki Wangsa, aku dan Sudrun terus berlari. Dan kalian tahu enggak, kami itu berlari terus diikuti dengan suara bayi yang terus mengekeh itu loh, takut sekali. Akhirnya aku sampai di jembatan kecil, Jembatan kecil itu karena kami itu begitu lelah, kami istirahat dulu di situ. Udah kita istirahat di sini. Aku nggak tahan, asmaku itu hampir aja kambuh karena aku berlari cepat tanpa hiraukan apapun. Kaki Wangsa juga, Sudrun juga. Napas aku terengah-engah sekali, Dan ketika kami santai begitu, tahu nggak, pohon bambu di sebelahnya jembatan kecil itu bergerak, kenceng banget. Tiba-tiba di ujung pohon bambu itu si bayi Bajang Geseng itu sudah berdiri. Dia itu tertawa terkekek.
Karena tidak kuatnya menahan ketakutan, akhirnya aku pakai Wangsa Sudrun pingsan. Dan keesokan harinya kami dibangunkan oleh warga karena kami kedapatan pingsan di tengah jembatan tua itu, geng. Dan kami akhirnya bercerita bahwa kami semalam ditakut-takuti oleh bujang geseng atau bajang geseng, bayi yang terbakar. Dan kata orang-orang situ, katanya betul, dulu di situ ada bayi yang dibakar oleh ibunya. Entah ibunya siapa, mungkin karena malu melahirkan, geng, bayi itu dibakar. Dan akhirnya sampai sekarang sering muncul bayi tersebut menjadi hantu bajang geseng. Begitu ceritanya, geng. Mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Terima kasih atas like, komen, dan subscribe. Tetap berjumpa lagi dengan cerita komedi horor yang lebih mengasihkan lagi. Tentunya tetap dengan kita Dengin TV.